sebagai kawan. Saya Aura sebagai perahu. Saya Mila sebagai teman. Saya Lasya sebagai pemeran utama. Saya Atila sebagai ibu Davi pemeran utama. Saya Aini sebagai pemeran sebagai kawan dan teman dari. Saya Biasa sebagai pedagang dan teman dari. Selamat menyaksikan. Mereka hidup bersama. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Nani harus memperjuangkan dia dan hidup. Karena setiap hari itu menjadi ladang, terus ibu Nani menjadi jeruk. Belang-belang dari bapaknya. Semua dilakukannya demi Dani, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Dani, dia tidak mau membantu ibunya. Kerjaannya setiap hari hanya dia juga enggan keluar rumah karena takut pulang ke keluarga. Suatu hari, ibu Dani hendak bekerja di ladang. Dia bekerja sampai sore. Sebab karena sudah siang. Ibu Dani berkata pada Dani, Darmi, bisakah kamu memasak hari ini? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Sudah selesai masak, kenapa kamu minta tolong untuk ibu? Dani yang sedang bersih rambutnya yang indah terkejut. Tidak mau, Bu. Kalau memasak, Dani harus hitung dulu. Akan habis keramas. Lalu kalau memakan kadang, itu jadi hitam. Dia harus beneran. Ibu Dani hanya geleng-gelengkan kepala sedih. Di ladang, Ibu Dani bekerja dengan keras. Dia mengusahakan kerja padat. Besok, dia akan menjual makanan. Dia selalu mempedulikan pekerjaan ladang. Saat lelah, dia minum air putih yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati. Ya Tuhan, tolong ubahlah anakku. Lepaskan dia dari sifat malasnya. Setelah pulang dari ladang, Ibu Dani pulang ke rumah. Betapa terkejutnya di saat tidak ada makanan yang bisa dimakan. Dani sama sekali tidak makan. Dan dia melihat ibunya pulang, malah marah-marah. Ibu ini kemana? Masa di rumah tidak ada makanan? Aku lapar saya rumah sekarang. Darmi, tadi kan ibu sudah menyuruh kamu memasak. Aku tidak mau, Bu. Dani meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, Ibu Dani sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. Darmi, bisakah ibu ke pasar, nak? Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita. Aduh Ibu, aku gak malu. Nanti kulitku jadi kotor. Apalagi kotoran becek. Aduh, aku tidak bisa membayangkan kuku yang bersih ini jadi ikutan kotor. Ya, ibunya ke pasar sendirian dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Dani membawa hasil ladang. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli dan makan beberapa hari. Dani yang melihat ibunya belum hidup uang, segera mendekati ibunya. Bu, aku habis. Tolong belikan dong, Bu. Ya, besok aku beli sekarang. Tapi kamu harus ikut ibu supaya tidak salah beli. Akhirnya, Dani dengan terpaksa ikut ibunya ke pasar. Tapi Dani berbisik kepada ibunya. Ibu, tadi jalannya jangan benar-benar ya. Ibu di belakangku saja. Kenapa Darmi? Pokoknya ibu di belakangku. Dani sebenarnya malu berjalan ibunya yang berbisik gelap dan wajahnya tak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang teman Dani yang menghampiri dan bertanya, "Hai Dani, kamu mau kemana?" "Aku mau ke pasar."
membantuku. Tapi saja dengan begitu. Kenapa di saat itu ibu datang mendengarnya, namun ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Dani bertemu temannya yang lain. Dani, Aku mau ke pasar. ngomong-ngomong, yang di belakang itu siapa? Bella. Bukan, dia bukan ibuku, dia pembantuku. Sungguh hati budaanku semakin sedih. Begitu tega anaknya mau digigit seperti batu. Namun, sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Dani dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Dani bertemu temannya yang lain. Mama Dani, apa yang kamu pergi ke pasar? Siapa yang berjalan di belakangmu? Dia membantuku. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tak bertahan lagi. Maka dia berdoa dalam hati. Ya Tuhan, hamba sudah 3 tahun lagi dengan sikap anak hamba. Kiranya Tuhan menghukumnya agar dia jerah. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Ibu, tolong aku. Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi? Sedikit demi sedikit Darmi menjadi kaku. Ibu Darmi menangis pilu. Maafkan aku nak, ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu. Ampun, Bu, ampun. Darmi tidak akan mengulangi lagi. Darmi merintih sambil meminta ampun ibunya. Sayang, semuanya tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar. Batu itu akhirnya dipikirkan orang-orang dan disandarkan hingga sekarang